Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan juga anak-anak kecilku, mudah-mudahan ibunya bisa mendampingi sehingga tidak bicara sendiri. Dan juga yang saya muliakan Sahibul Bait, Bapak Haji Syamsumir yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah ini kedatangan saya ke tempat ini untuk yang kedua kali. Dulu sudah pernah bersama Buya Yahya, tapi waktu itu acaranya sarapan bersama. Alhamdulillah. Bahkan rasanya juga saya masih ingat itu ya, suguhannya. Saya dengan Buya Yahya itu kawan dalam dakwah. Walaupun saya lebih tua, tapi insya Allah penampilannya saya lebih muda. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini adalah malam yang spesial. Malam hari ini kita berada pada bulan Sya'ban. Dan kalau tidak salah ini hitungannya besok itu nisfu Sya'ban ya. Ya begitu orang suka musafir lupa tanggal. Biasa begitu ya. Pikirannya kemana-mana ya. Biasanya kalau di pesantren malam nisfu Sya'ban itu saya mimpin baca Yasin, doa gitu. Tapi kalau musafir kan susah ya. Terdampar di mana-mana, tergantung dari yang ngantarkan dibawa kemana gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini hadis tentang nisfu Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang nisfu Sya'ban itu ya. Qumu lailaha wasumu yaumaha. Kalian bangunlah. Qumu itu bangun ya. Malam harinya. Arti qumu bangun yaitu isilah dengan kegiatan-kegiatan positif, ibadah, yang senang zikir, yang senang baca Al-Quran misalnya, baca Al-Quran, yang senang sedekah, juga sedekahlah, namanya di malam nisfu Sya'ban. Kebetulan kita ini senang majelis taklim. Jadi malam nisfu Sya'ban, majelis taklimnya kalau bisa bubarnya jam 12 malam ya. Kalau bisa begitu. Kuat gak kira-kira? Kuat ibu-ibu? Gak dimarahin suaminya? Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah itu seorang waliyatun min awliyaillah, wali dari kekasih Allah. Tapi ini wali yang bagian ibu-ibu ini ya. Kalau zaman sekarang bagian emak-emak kan gitu ya. Itu beliau Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah kalau sudah datang malam hari, beliau rindu kepada kekasihnya, maka beliau itu tidak tidur. Mulai dari ba'dal maghrib sampai subuh tidak tidur. Yang diingat cuma kekasihnya. Siapa kekasih Sayyidah
Rabbi al-Adawiyah, yaitu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah datang kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Sayyidah Rabbi al-Adawiyah, maka beliau lupa dengan tidurnya, lupa dengan bantalnya, lupa dengan selimutnya, lupa dengan kasurnya. Yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bangun malam sampai subuh itu urusannya hanya beribadah. Itu seorang wanita. Dan tentu masih banyak kekasih-kekasih Allah yang seperti itu ya. Di kalangan ulama-ulama atau para wali laki-laki ini ya, juga masih ada yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil sepercik dari riwayat singkat tentang Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Dan ini malam ini adalah waktunya malam kumu lailaha, bangunlah atau hidupkanlah malamnya, yaitu malam nisfu Sya'ban. Wasumu yaumaha, maka bagi ibu-ibu, bapak-bapak, saya katakan ibu-ibu dulu, kenapa sih? Karena yang hadir banyak ibu-ibu ini ya. Ibu-ibunya kalau dihitung 100, bapak-bapaknya cuma 50 ini ya. Kalau ahli puasa sunnah, maka besok puasalah sunnah. Kalau ahli ya. Kalau ahli makan, besok makanlah makanan yang halal. Pilih yang halal saja, insya Allah tetap dapat pahala. Katanya begini Bu, biar aja ibu-ibu yang puasa, kata bapaknya. Ibu ahli puasa, saya ahli makan. Begitu ya. Wa sumu yaumaha, puasalah di hari nisfu Sya'ban, itu pertengahan Sya'ban. Insya Allah datangnya besok. Jadi nanti malam itu ibu-ibu nggak usah tidur, sambil masak yang enak untuk suaminya yang mau sahur begitu. Kalau suaminya tidak mau sahur, ya dimakan sendiri gitu. Kalau suaminya ikut sahur, alhamdulillah. Saya pun kalau di rumah biasanya dengan para santri itu juga puasa nisfu Sya'ban. Tapi tidak tahu, kalau musafir tidak tahu nih, yang dipakai rumah juga tidurnya rumah kosong ini. Bangun juga tidak bisa makan ini, tidak bisa sahur. Ya, yang penting niatnya saja, niat. Nah, niat itu juga sangat baik ya. Kalau sekarang niat puasa nisfu Sya'ban, menghidupkan malam puasa, dan besok niat puasa, itu dapat pahala. Malam ini niat puasa untuk besok, walaupun besok tidak puasa. Misalnya karena tidak kuat. Nah, ini kok makanannya enak sekali ini ya, tidak kuat. Tapi kalau malam ini sudah niat puasa, insya Allah niatnya itu dapat pahala. Gimana Pak? Niat puasa apa? Niat puasa? Niat puasa ya. Ibu-ibu niat puasa atau gimana? Mungkin juga ada niat dua Bu. Ya niat puasa, tapi niat kalau besok ada makanan enak gak jadi puasa gitu ya. Ya, kita berada pada hari malam nisfu Sya'ban. Itu dulu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sudah bulan Sya'ban, beliau itu ahli puasa. Memang aslinya beliau ahli puasa. Ada sebagian riwayat dikatakan bahwasanya Rasulullah itu kalau puasa sunnah paling banyak itu pada bulan Sya'ban. Sedangkan kalau kita seringkali itu kalau puasa banyak itu pada bulan Rajab. Ya, bulan Rajab itu umat Islam senang berpuasa. Betul ya. Tapi kalau Sya'ban lebih senang makan. Ya. Kalau Rasulullah Rajab juga berpuasa, Sya'ban juga berpuasa, Ramadan wajib berpuasa. Itu bedanya kita dengan Rasulullah SAW.
Kenapa kok beliau kalau bulan Sya'ban itu senang berpuasa? Kata beliau, ya karena bulan Sya'ban itu turfa'u al-a'mal, itu diangkat, dilaporkanlah amal-amal kita selama 1 tahun itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal apa saja? Pekerjaan, perbuatan buruk dilaporkan, perbuatan baik dilaporkan. Kata Nabi, dan aku ini kepingin, aku itu senang tatkala amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Begitu. Ya. Ya, paling enggak kalau besok itu ada yang puasa, itu namanya puasa nisfu Sya'ban, pertengahan bulan. Maka untuk berikutnya boleh berpuasa. Sunnah. Nambah misalnya 16 Sya'ban, tambah lagi berapa 20 Sya'ban misalnya, ya. Pokoknya selagi 15 Sya'ban itu berpuasa seorang ini, maka dia boleh melanjutkan paling tidak sampai tanggal 27 Sya'ban. Kurang lebih begitu. Karena kita tidak tahu kan kapan amalan kita ini distorkan ini. Kan tidak tahu. Kita juga tidak bisa meliput, meliput zaman sekarang. Atau menginteli malaikat. Nah, nggak bisa gitu ya. Kapan nih malaikat ini laporan? Nggak bisa. Sedangkan Rasulullah bersabda, aku ingin amalku itu dilaporkan dalam keadaan aku berpuasa. Tapi kalau esok tidak puasa, dan kemarin-kemarin tidak puasa, saya tidak tahu, tapi zahirnya begitu. Ya saya sendiri lah, saya dari awal Sya'ban sampai sekarang belum berpuasa saya. Maka tanggal 16 haram berpuasa. Tidak boleh. Ya, tidak bu. Ya. Kalau kemarin atau mulai tanggal 1 sampai 15 Sya'ban tidak pernah puasa sunnah. Makanya besok ini terakhir ini ya. Besok ini terakhir. Kalau kepingin, waduh, biar amalku diangkat kepada Allah SWT, aku dalam keadaan puasa, dan kita tidak tahu kapan diangkat, apa tanggal 20 Sya'ban, 21 Sya'ban, kita tidak tahu. Ya, maka apa? Yang belum pernah berpuasa seperti saya, memang saya bulan ini belum pernah berpuasa dari awal sampai sekarang ini. Berarti setelah esok, kalau besok tetap tidak puasa, setelah esok saya haram berpuasa. Tapi kalau besok berpuasa, ini kan kesempatan terakhir ini ya. Maka kalau ingin berpuasa tanggal 16, 17, 18 sampai 27 dipersilahkan berpuasa. Setelah itu berhenti untuk persiapan Ramadan. Ada hari-hari atau ayyamus syak, hari-hari perbedaan antara bukan bulan puasa dengan bulan puasa yang puasanya wajib. Ya, sebut saja sampai tanggal 28 Sya'ban. Pokoknya 2-3 hari sebelum Ramadan maka tidak boleh berpuasa. Karena di situ ada namanya ayyamus syak, hari-hari perbedaan. Syak itu ragu. Ragu itu munculnya hilal kapan. Ya, waktunya orang ru'yatul hilal di akhir bulan Sya'ban, maka hendaklah tidak berpuasa di waktu itu. Guna apa? Membedakan antara bulan yang wajib berpuasa dengan yang cuman sunnah, yaitu di sini adalah bulan Sya'ban. Begitu. Cuman bagi yang ahli puasa, mungkin ada yang puasa Daud, ya ada sehari puasa, sehari tidak puasa, kan gitu ya. Puasa libur, puasa libur, puasa libur. Maka di awal bulan itu sudah puasa libur, puasa libur. Ini nanti hendaklah pada tanggal sekitar 27 berhenti, selesai. Agar tahu bedanya dengan tatkala kita masuk bulan suci Ramadan yang sebulan suntuk wajib berpuasa. Gitu. Jadi aturan-aturan syariat itu juga jelas dan harus dipahami oleh kita umat Islam. Ya. Nah, malam hari ini bapak-bapak, ini para asatidzah
subhanallah membacakan salawat kepada Nabi. Bentuk salawatnya bebas. Bentuk salawat kepada Nabi itu bebas. Ada yang redaksinya dari Nabi, boleh dan itu afdal. Misalnya salawat Ibrahimiyah. Apa salawat Ibrahimiyah itu? Yang kita baca dalam tahiyat akhir itu. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu namanya salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Nabi. Boleh enggak baca itu? Bahkan diperintahkan di dalam sholat. Tapi kita boleh enggak baca salawat-salawat lain selain yang datangnya dari Rasulullah? Menurut ahlu sunnah wal jamaah boleh. Kenapa? Dulu Sayyidina Hasan bin Thabit, sahabat Nabi, itu menggubah sholawat, bikin sendiri sholawat berupa syair. Ini kalau mursyid insya Allah hafal. Saya kadang setengah hafal. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Itu sebelumnya apa? Ya, yang lagunya Komarun itu ya. Saya ini bukan munsyid jadi ya enggak hafal saya ini. Yang itu adalah sebenarnya gubahan dari Sayyidina Hasan bin Thabit. Ada yang ingat depannya itu? Coba dilihat-lihat di situ nanti kalau ketemu kan enak itu. Ini repot ya, saya bukan munsyid sih, suara saya kurang enak ya. Jadi ya enggak perlu menghafalkan qasidah, dengarkan senang saya dengarkan. Tapi ada itu ya. Qattu aini gitu loh. Saya tidak pernah melihat. Nah, kalau artinya begini, saya tidak pernah melihat seorang pun yang keindahannya itu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ada itu ya. Itu adalah sholawat yang digubah oleh Sayyidina Hasan bin Thabit, seorang sahabat Nabi, ahli syair. Dan Nabi tidak marah itu. Tidak mengatakan, hei Hasan bin Thabit, kenapa kamu ngarang sendiri sholawat? Tidak begitu. Bahkan Rasulullah memerintahkan Sayyidina Hasan bin Thabit untuk menggubah syair-syair perjuangan Islam. Begitu. Ya. Artinya, bapak-bapak dan ibu-ibu, sholawat itu redaksinya boleh. Yang ingin saya sampaikan, sangat tepat kalau malam hari ini kita baca sholawat Nabi. Kenapa? Karena ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dulu nuzulnya. Apa nuzulnya? Turunnya kepada Nabi itu pada bulan Sya'ban. Sehingga kita dianjurkan untuk banyak baca sholawat di bulan Sya'ban. Begitu. Ya puasa siang hari, kemudian batal maghrib misalnya sampai jam 9 atau jam 10 baca sholawat. Malam hari, ya kalau belum ngantuk ya sholat atau zikir-zikir lain. Baca Quran. Kalau punya duit, apa? Sedekah. Ya, dan lain sebagainya masih banyak. Kalau ahli masak ibu-ibu, malam hari masak, tapi jangan ganggu suaminya ya. Nanti besok dibagi-bagikan ke tetangga-tetangga. Kata orang Jawa ater-ater gitu, mengantarkan makanan-makanan. Oh, dapat pahala. Ya. Bapak-bapak misalnya wah, uang nggak punya, ya, tasbih ketinggalan di masjid hilang, ngapain gitu? Wah, subhanallah, ada cat, rumahnya dicat. Saya niat ngecat rumah ini untuk tarhib, sebentar lagi bulan suci Ramadan. Loh, ngecat rumah itu dapat pahala kalau niatnya tarhib bulan suci Ramadan. Esok hari Bu, ya puasa kan boleh belanja kan? Yang enggak boleh itu makan kan gitu. Bilang sama bapaknya, Pak, uangnya saya habis Pak. Buat beli apa Bu? Buat beli mangkok. Loh kok mangkok? Iya, nanti bapak itu kalau Ramadan saya beri
takjil namanya kolak. Nah, ini tidak ada, mangkoknya pecah ini sudah. Maka beli mangkok khusus untuk kegiatan takjil. Yang takjil itu perintah syariat. Takjil itu perintah syariat. Maka mempersiapkan mangkok, belinya mangkok, itu asalkan tidak niat maksiat, betul-betul beli ke pasar, langkahnya ibu beli mangkok itu catat pahala. Tergantung niat. Ya. Ini saya anjurkan ibu-ibu itu. Ya, mudah-mudahan istri saya tidak dengar ini. Ya. Kalau mukenanya rusak, sudah kusam, jilbabnya kurang baik, minta sama bapaknya, Bu. Ya. Buat apa? Mah, loh ini, wah, ini kan mendekati bulan suci Ramadan. Saya kepingin mukena saya itu bagus. Ya, istri saya dengar nggak apa-apa juga, ya. Begitu. Jadi kalau kita para suami itu membelanjakan untuk bulan Ramadan itu pahala. Ya walaupun hatinya cekot-cekot sedikit gitu ya, tapi pahala itu. Apalagi kalau memanjakan. Bu, sudahlah ibu tenang saja. Karena biasanya ibu-ibu itu kalau beli mukena itu dia hitung-hitung, waduh 150. Mahal juga 150. Betul ya? Berapa sih harganya? Mukena berapa yang bagus? 500. 400. Saya ini bikin cepat-cepat hatinya bapak-bapak ini. Siapa ngerti kalau bapaknya kemudian hatinya terbuka. Sudahlah Bu, ibu di rumah aja, ibu masak yang enak. Pulang ternyata bawa yang harganya 1 juta, Bu. Alhamdulillah. Itu pahala besar. Kenapa? Tujuannya apa? Karena menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Katanya ibu, aduh hatiku berbunga-bunga. Gimana tuh Bapak muda nanti saya bela nanti ya. Intinya kalau kita semuanya niat untuk tarhib Ramadan, ya, maka semua itu akan diberi pahala yang besar oleh Allah SWT. Ada orang yang berdebat ini masalah dalil ini. Dalil, nah ini sukanya bapak-bapak ini, Ustaz juga ini ya. Gimana ini? Sekarang di medsos, di WhatsApp itu ada hadis yang ya diserang atau di dalam kutip ya dikatakan palsu gitu. Yang satu mengatakan ini juga ada dan lain sebagainya. Ya, ada hadis man fariha bi qudumi Ramadan harramallahu jasadahu alan niron. Ini mengatakan ini hadis palsu, tidak boleh. Ibu-ibu sekarang ngapain di sini? Saya tarhib bulan Ramadan, tidak boleh. Itu hadisnya palsu. Jadi ibu-ibu pulang saja. Hadisnya palsu. Kata yang mengatakan, siapa bilang palsu? Itu dalam kitab ini dan itu ada. Sudahlah kita hadir aja dan lain sebagainya. Kan gitu ya sekarang yang muslim. Kalau saya itu kalau ada problem atau kalau ada perdebatan yang tidak jelas, kan kita ini orang awam, kita bukan ahli hadis, hapus saja, Bu. Dihapus, kalau usah dibaca. Saya tanya ibu itu ahli hadis enggak sih? Enggak, ahli masak yang ya. Betul ya? Ya. Jadi saya kemarin siang itu saya datang ke sini, kemudian Masya Allah ada pemuda-pemuda itu ya, yang ngantarkan saya itu bahwa saya dijemput sama mobil, ya, kemudian di belakang juga ada mobil. Nah ini luar biasa ini yang jaga. Saya juga ya nggak tahu, yang penting saya diundang ke Batam hadir aja gitu. Apa yang terjadi terjadilah kan gitu ya. Oh apa yang terjadi terjadilah. Saya masuk mobil, saya lihat di belakang itu kok ada yang ngikut gitu. Saya lihat, pakai seragam bagus gitu ya, pakai baju putih-putih, berarti Masya Allah ini orang-orang yang cinta kepada guru-guru pengajian, kayak gitu Masya Allah. Saya gurau sama yang jemput saya, Pak, itu kawan-kawan itu dari kelompok mana? Kan sekarang ada ya, Laskar atau apa, kan ada gitu ya, ada Bansur, ada dan lain sebagainya. Ketawa itu, waduh nggak tahu, yang penting kawan-kawan itu kalau udah ulama datang seneng itu.
Oh, apa itu pasukan ya? Pasukan berani mati. Saya bilang gitu. Dijawab, enggak, itu pasukan berani makan katanya. Oh ya sudah, berarti sama dengan saya gitu ya. Saya belum siap mati, belum makan siap saya ya gitu ya. Bapak-bapak begitu kan? Ini kewajiban ibu-ibu masakan kalau gitu ya. Nah, balik lagi bahwa sholawat, kita baca sholawat ini anjuran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tadi kita baca sholawat enggak? Baca. Karangan siapa? Oh, ulama-ulama salaf. Ada namanya Imam Ad-Daibai, itu dengan Maulid Ad-Daibai. Namanya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, ya. Itu orang ulama, ya enggak? Ada yang Barzanji, Syekh atau Imam Ja'far Al-Barzanji. Ya, ada, dan masih banyak yang lainnya. Begitu imam-imam pengarang Maulid. Loh, kok berani ngarang Maulid? Iya, saya ikut Sayyidina Hasan bin Thabit. Nah, beliau adalah sahabat Nabi yang asyik dalam dunia syair, dan Nabi merestuinya, bahkan Nabi membanggakan yang namanya Sayyidina Hasan bin Thabit. Loh, kok sekarang bacanya? Iya, sekarang ini waktunya baca sholawat yang banyak. Kenapa? Karena bulan Sya'ban itulah diturunkan perintah sholawat kepada Nabi. Terus apa kamu duduk di sini? Untuk apa? Tadi judulnya tarhib atau ahlan wa sahlan ya Ramadan. Pakai hadis apa enggak? Aduh, saya enggak ngerti, saya ngertinya masak sama makan. Udah dikerjakan aja. Loh, kok bisa? Wong mengerjakan sesuatu kok enggak ada hadisnya. Siapa enggak ada hadisnya? Ada hadisnya. Apa hadisnya? Loh, tadi itu loh suruh baca sholawat. Bukan hadis, malah Al-Quran. Waktunya, oh bebas kalau waktunya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah qiyaman, engkau berdiri. Marhaban. Apa tadi? Ya Rasulullah ahlan marhaban. Kan gitu kan? Berdiri ya. Kiaman, wa qu'udan. Sekarang ini duduk. Adi kan? Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi asyani wa darajit. Hai, duduk. Wa qu'udan. Wa ala junubikum. Atau berbaring boleh. Rebahan. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Itu Al-Quran. Waktunya kapan? Pagi, siang, malam, nggak ada aturan khusus. Setahun suntuk sholawat dok, boleh apa tidak boleh? Boleh. Oh, di mana? Terserah. Yang penting tempatnya baik. Kan begitu. Apa nggak ada dalil khusus? Nggak perlu dalil khusus, dalil umum juga boleh. Ini agama tidak sempit. Agama tidak sempit. Enak. Jadi kalau cari dalil itu banyak, sebenarnya itu banyak sekali dalil. Tapi apakah setiap orang mengamalkan itu pasti pakai dalil? Tidak juga, yang penting ada yang diikuti, orang yang lebih mengerti, yang diikuti itu tahu dalil, sudah cukup bagi orang awam. Sudah cukup bagi orang awam. Kenapa? Karena sebenarnya setiap amal ibadah yang dikerjakan oleh sesepuh-sesepuh kita, ulama-ulama kita, senior-senior kita, salaf-salaf kita, sebenarnya semuanya ada dalilnya, cuman kita orang awam tidak berkesempatan untuk mempelajarinya, dan itu fardunya cuman fardu kifayah. Ada 1-2 orang yang mengerti, maka seluruh umat Islam tinggal mengikutinya. Imam Syafi'i itu membuat aturan fikih, kita tinggal mengamalkannya. Kita tidak perlu istinbat dari Al-Quran dan hadis, karena bukan pekerjaan kita. Coba ibu-ibu itu, kalau setiap amal ibadah harus dengan dalil-dalil, maka ibu-ibu tidak sempat masak, dan saya tidak sempat makan karena nggak dimasak. Kan gitu, Pak. Bapak-bapak tidak sempat kerja, ibu-ibu kelaparan. Karena apa? Bapaknya, Pak, mana sanggupnya? Sebentar, saya masih mutola'ah dalil ini. Kamu kok minta uang belanja segala. Akhirnya rumah tangga seluruh umat Islam berantakan. Apakah Islam begitu? Enggak. Tapi apakah tidak ada ulama yang ahli di dalam
Masalah ini ada di dunia ini ada. Tapi mungkin bukan di Batam, mungkin di Mesir, mungkin di Mekah. Tapi itu namanya fardu kifayah karena seluruh umat Islam adalah satu kesatuan. Fardu kifayah. Tidak setiap orang harus ngerti. Kayak tadi itu loh. Pokoknya saya diajak sholawatan. Itu apa judulnya, temanya? Menghadapi bulan suci Ramadan. Sudah ikuti aja. Dah. Oh, Syekh Fulan. Oke, Fulan. Oh, ini yang ngerti dalil. Menghafalkan. Sudah beliau begitu ya, sudah saya ikut aja. Ibu pun tidak perlu. Kalau ada yang bengong-bengong, klik. Hapus saja. Ini dalilnya nggak bener ini. Hapus. Sudah, tinggalin. Percayakan kepada ulama-ulama yang ahlinya. Begitu Pak ya. Begitu kan? Kalau bapak-bapak ini segala macam yang dikerjakan ibu harus tahu, harus bisa. Susah Pak. Kalau ibunya marah nanti gini, masak. Buat apa? Saya masak. Kurang ini, kurang itu. Sudahlah Pak, masak sendiri. Bisa gosong Pak. Karena bukan ahli. Betul. Maka ahli masak serahkan pada ibu. Tapi ahli cari duit siapa? Bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kepingin tahu Pak, bapak ini gimana sih? Uangnya kurang. Waduh, saya ini sudah gocek, pulang dimarahin, sudah ibu aja yang gocek, saya tak tidur. Akhirnya rusak semua aturan syariat, aturan kehidupan rusak semua. Serahkan kepada ahlinya. Untuk mencari uang dalam rumah tangga, keahlian bapak untuk urusan makan, mengenyangkan perut, urusan ibu itu. Kan begitu. Nah, kalau sudah adil demikian, ya insya Allah jalannya rumah tangga itu enak. Demikian juga kalau rumah tangga umat Islam bagus, maka perkumpulan umat Islam juga bagus. Nah, di situ pasti ada, ya dah. Nanti Allah memunculkan orang-orang yang ahli di dalam urusan dalil berdalil. Dah, caranya begitu. Dah. Jadi seperti tadi dikatakan esok hari, wah saya kepingin puasa nisfu Sya'ban. Untuk apa puasa nisfu Sya'ban? Latihan walaupun hanya sekali, hanya kesempatan besok latihan. Karena sudah 1 tahun sejak Syawal dulu sampai sekarang lama tidak puasa ini. Gimana sih perut ini kalau dijadikan lapar? Ya, maka perlu latihan. Kapan latihan puasa? Mulai besok atau minimal besok itu latihan puasa. Kalau misalnya kemarin bulan Rejab tidak pernah puasa, latihan. Loh, kalau latihan itu misalnya siang tidak kuat, misalnya, tidak apa-apa, dibatalkan dan tidak dosa dan tidak wajib mengkodoknya karena istilahnya puasa sunnah dan itu termasuk latihan masuk bulan suci Ramadan. Beda kalau bulan suci Ramadan puasa siang hari, kata bapak-bapak, rokokku kok masih ada, ini sayang kalau nggak dirokok ini ya. Siang hari ya puasa merokok, saya nggak makan nggak minum tapi merokok ya batal, dosa dan wajib dikodok. Tapi kalau esok ini puasanya sunnah, misalnya latihan gak lulus, ya. Latihannya apa enggak lulus. Siang hari, waduh diajak teman ngopi ini. Kayaknya saya besok juga nggak lulus, kayaknya saya besok ini. Kan sudah diundang sana sini repot ya. Aduh, enggak lulus. Ya sudahlah, niat yang lain aja. Niat apa? Saya niat menggembirakan ini panitia. Ya, niat menggembirakan panitia ini kalau surur dapat pahala ini. Kalau enggak percaya, ya Pak Haji siapa? Samsumir ya misalnya. Nanti itu memberi saya makan misalnya. Saya bilang, enggak, saya enggak mau makan. Loh kenapa? Nggak cocok. Apa itu? Ini enggak, saya enggak mau makan loh. Kira-kira gimana? Tuan rumah gimana? Kecewa kan? Tapi kalau misalnya saya enggak suka asam, disuguhi asam, ya sambil pecah mata bismillahirrahmanirrahim. Enak, Bu, enak. Walaupun WhatsApp sama istri, aku dimasakan yang asam padahal enggak suka, tapi terpaksa ini. Enak, Bu, enak, bagus. Tuan rumah senang. Walaupun saya senep. Tuan rumah senang. Ya, perut saya senep kan itu. Itu saya dapat pahala. Katanya istri,
sudahlah, Abi pulang aja, saya masakkan yang enak. Nah ini kan di sini ya, pulang masih beli tiket lagi kan gitu. Mau makan malam aja susah kan gitu ya. Terpaksa sudah dimakan. Namanya idkholus surur. Tetap dapat pahala kalau diniati kan begitu ya. Itulah mudahnya Islam itu begitu yang sangat luar biasa. Ya. Jadi esok bagi siapa saja yang ingin berpuasa, di samping itu mudah-mudahan saat berpuasa itu amal kita dilaporkan pas harinya, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah SWT dalam keadaan berpuasa ya, dan juga diniati untuk latihan pada menjelang bulan suci Ramadan. Jadi enak kalau begitu ya, dapat semuanya, ibu-ibu yang masak dapat, bapak-bapak yang makan juga dapat, bapak-bapak yang ngasih belanja ibu-ibu juga dapat, kan begitu. Orang sekarang simbiosis mutualisme, saling menguntungkan gitu ya. Bapaknya memberikan hadiah atau apa saja ya dah, yang kepada istrinya memasakkan yang enak buat untuk suaminya, namanya apa? Simbiosis mutualisme. Ya, itu begitu. Kalau saya ditanya, Pak Kiai, kemudian Pak Kiai di sini menyenangkan apa pada istrinya? Pak Kiai nggak ada gitu. Mau tahu rahasianya? Tahu ibu-ibu ini? Tahu? Pingin tahu rahasianya? Pingin ya? Tapi ini rahasia ya? Ada apa-apa, cerita ini juga bapak-bapak, saya ngajari bapak-bapak bukan apa memberikan contoh. Ya, saya bukan tipe orang yang suka curhat-curhat gitu. Udah, bukan. Cuman begini, tadi itu kebetulan siang hari kosong waktunya. Ayo antarkan saya, kebetulan mohon maaf ini, dompet saya pribadi saya itu resletingnya itu udah agak macet-macet itu, macet biasalah, sudah kusam gitu. Saya minta ke Nagoya ya. Saya minta diantarkan, Bang, antarin Nagoya dong Bang. Buat apa Kiai? Saya pokoknya cari dompet yang cocok lah untuk saya gitu. Padahal uangnya tidak banyak gitu. Sudah selesai dapat. Subhanallah. Dirayu sama yang jual, Pak. Pak, gimana ibunya nggak dioleh-olehin gitu. Ini kebetulan yang jualan itu ya remaja-remaja anak Kediri. Saya diajak bahasa Jawa. Asalnya gini, dia bicara sama kawannya. Saya nggak bisa gitu. Kok orang Jawa ini? Saya samperin, loh Mbak, sama orang Jawa ya? Oh iya Pak, saya orang Kediri. Astagfirullah, podo Jawa nih ya. Gitu. Ya namanya akhirnya nyambung ya, karena sama Jawa. Oh nggih Pak, mosok ibu yang mboten ditumbasaken Pak gitu. Akhirnya tertarik juga saya. Iya ya, saya ingat, saya ini kan Syaban. Saya ceramah di mana-mana suruh nyenangkan istri gitu. Bismillah sudah wis sambil merem-merem gitu Bu ya. Sambil langsung saya pilih tas. Ini tasnya kok bagus. Saya punya anak itu yang ikut ya di tempat saya itu, anak saya itu perempuan semua gitu. Yang satu sudah besar. Akhirnya saya beli kan. Mbak, ini berapa ini, Mbak? Bla 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 gitu ya, rahasia harganya ya. Rahasia. Atau mau dikasih tahu juga? Itu yang ngantarkan saya itu namanya Bang Nandar ya. Ada di sini Bang Nandar. Itu pertama kasih katanya begini, itu Pak 200 berapa? 250 gitu. 250. Kalau dengan anaknya berarti 500 saya bilang. Kan istri dengan anak saya samakan gitu, warnanya beda. Cuman saya sebagai orang Jawa Timur, aduh Mbak, kekeluargaan aja Mbak, harganya Mbak. Gitu. Harga kekeluargaan sama Jawa Timur, saya Jawa Timur. Terus gak usah ngomong Indonesia, saya ngomong Jawa ya Mbak, saya gitu. Ya. Akhirnya dapat separuh harga. Alhamdulillah dapat separuh harga. Itu dia telepon sama Cinanya itu yang jual. Tante ini. Itu dia ngomong, saya ngomong, wes lah kayak wes cepetan. Lek enggak aku metu loh gitu. Akhirnya dikasihkan separuh harga. Alhamdulillah itu. Sudah. Setelah dapat untuk istri dan anak yang besar, yang sudah dewasa gitu kan ya. Akhirnya saya ingat adiknya ini masih SD. Aduh, terpaksa ini. Akhirnya dapat, Mbak, nggak ada yang untuk remaja itu. Anak saya SD kelas 6 itu ya, antara gitulah. Wah ada Pak, ini harganya 1.200. Loh, wong ibunya lebih murah kok. Untuk anaknya lebih mahal.
Sudah saya 3 aja ini, disusun 3 ini saya pilih gini-gini. Itu 1.200, berarti berapa itu? 600. Sudah Mbak, kalau 300 semuanya saya bayar. Kalau enggak saya enggak. Saya mau ganti tempat lain. Telepon lagi. Tante, ini ya. Sudahlah Mbak, gak usah ditante-tante, kasihkan aja enggak apa-apa. Saya bilang gitu. Subhanallah dapat juga akhirnya 100-an. Separuh harga. Itu Bang Nandar itu katanya, wah Kiai kok pandai nawar. Enggak, saya enggak pandai nawar. Saya bahasa Jawa, bahasa Malang ini, orangnya ngawur katanya orang Malang ya. Ngaco aja, salah-salah aja. Kok dapat, alhamdulillah. Begitu tadi itu. Setelah sampai, ya apa ini ya, bawanya susah ya gitu ya. Tapi saya niatkan, oh iya ini nisfu Sya'ban, ya nah, akhir pertengahan Sya'ban. Mudah-mudahan walaupun dengan cara yang unik tadi itu, ini adalah menggembirakan istri, ya dah. Kan pulangnya saya masih setelah nisfu Sya'ban, pulang hari Selasa. Ini ketemu istri, ini loh, oleh-oleh kan gitu. Ini namanya menyenangkan istri. Pahala besar itu. Jangan disangka, ya dah. Kalau pelit sama istri, ya pahalanya sedikit. Kalau baik hati sama istri, pahalanya banyak. Begitu. Ini ibu paling senang ini ya. Wah, dibela terus ini kan gitu ya. Ada apa ini kan? Tapi ya begitulah. Rasulullah pun sering melakukan hal yang serupa, tentu tidak sama, ya dah. Menyenangkan keluarga apalagi pada bulan Sya'ban. Ya, ini karena apa? Menjelang Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua itu tergantung dari niat kita masing-masing. Innamal a'malu bin niat. Ini hadisnya sudah hafal, tinggal prakteknya aja. Kapan dipraktekkan innamal a'malu bin niat ya. Amal itu tergantung dari niatnya masing-masing. Karena itu kita duduk di tempat ini niat untuk tarhib bulan suci Ramadan ya. Suguhan-suguhan sekian banyak itu semuanya ada nilainya di hadapan Allah. Ya. Semuanya nilainya di hadapan Allah. Pak Samsumir ya. Bapak kalau mengadakan pengajian itu jangan berhitung dengan sesama manusia. Mohon maaf kalau ada Ibu Haja Samusir ini ya, ibunya ya, nyonyanya ya. Siapa? Samsumir. Nah, saya belum apa namanya? Belum lekat ya, karena masih 2 kali. Salah ngundang, saya nggak pernah diundang sih, gitu ya. Jadi kurang hafal betul ya. Bu, jangan berhitung dengan tetangga, tapi berhitunglah dengan Allah. Gimana ya? Ibu tidak perlu berhitung dengan ini hadirin hadirat, tak perlu berhitung. Kalau hadirin hadirat itu namanya manusia, kalau berhitung itu susah Bu. Sudah dimasakkan, saya nggak tahu ya, mohon maaf. Sebut saja lah hari ini mengeluarkan uang 1 juta Bu. Itu kalau masakan asin sedikit aja marah itu bibi. Oh masakan tidak enak gitu. Karena ibu berpikiran berhitung dengan manusia. Pasti itu ada aja kan gitu kan? Ya. Bukan juga bapak begitu. Sudah dibukakan gini, waduh macam-macam itu itu kurang ini dan segala macam. Itu kalau kita orientasi kita berhitung dengan manusia terpengaruh dengan ucapan manusia. Bahkan kadang-kadang anak sendiri itu bisa berpengaruh. Pak, saya kemarin minta belikan sandal 1 juta nggak boleh. Ini uang 1 juta dipergunakan cuma gini-gini dong, undang orang sekian banyak. Itu berhitung dengan manusia. Terjadi banyak hal. Tapi kalau berhitung dengan Allah, ya saya 1 juta bismillah masuk. Nggak tahu sudah enak, nggak enak. Saya ini sudah berusaha sepenuh hati. Masa demikian namanya kurang ya namanya kurang. Saya juga bukan ahli, bukan koki yang handal, kan gitu kan. Pokoknya saya mengeluarkan uang 1 juta Bismillah ta'ala untuk menyuguhi semuanya. Yang balas adalah Allah. Mau dicaci maki manusia terserah. Begitu Bu. Itu namanya berhitung dengan Allah. Ya. Sudah saya buka rumah saya, masih ada aja kekurangannya ini, ya. Kalau boleh misalnya ini bisa Mas, saya misalkan. Ini kan tadi saya dikasih minum ini ya. Saya coba, bismillahirrahmanirrahim. Kurang manis Pak. Nah ini berarti kan saya potensi untuk apa namanya? Marah, bukan marah ya. Membuli kalau orang sekarang. Wah saya ini jauh-jauh dari Malang sih, ini minum gak ada apa namanya? Gak ada gulanya, pelit. Ada saja orang itu. Ya, ada saja cara orang
menilai sesuatu itu ada. Tapi kalau misalnya ya mencari kesalahan orang maksudnya itu manusia. Kan manusia. Tapi kalau saya lillahi ta'ala tadi itu ala kulli hal, enggak ada itu jahe di rumah, terpaksa ini ada jahe satu-satunya saya suguhkan. Suka enggak suka is kayak gitu, mudah-mudahan diterima. Saya berhitung pada Allah. Maka Allah yang akan membalasnya. Saya marah-marah enggak usah dihiraukan gitu ya. Misalnya ini, nah itu namanya berhitung dengan Allah. Ya, ibu-ibu juga demikian semuanya. Mohon maaf saya contohkan, ibu-ibu datang dari rumahnya ke sini pakai sendal yang bagus. Hilang. Jangan marah sama tuan rumah, jangan marah sama kawan-kawan. Siapa yang nyuri sandal saya? Jangan. Subhanallah, mungkin ada kesalahan saya sehingga saya itu dicoba sandal saya hilang. Tapi saya ikhlas tetap jalan saya, apalagi sekarang jalan tanpa pakai sendal. Insya Allah Allah yang akan mengganti pahala yang sebesar-besarnya. Ini namanya berhitung dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdagang. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ala adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wal yaumil akhir dan seterusnya. Ada ala adullukum ala tijaratin. Tijarah. Apa tijarah? Jual beli. Tapi jual belinya bukan dengan sama manusia. Jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak tadi itu sandal hilang ya memang dicatatnya hilang. Catatan akhir sudah itu berhitung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang semacam demikian ini kembali lagi kepada asli tema tarhib Ramadan. Maka kita berhitung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu datang ke sini itu tenaganya, pikirannya, capeknya, duduknya, semua dihitung. Yang menghitung kita serahkan pada Allah berapa pahala yang diberikan pada kita. Ya dah? Kita tidak hitung-hitung harta dan lain sebagainya, tapi semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau demikian, seluruh amal yang kita lakukan kita ikhlas, kita senang, ya dah? Capek ya capek, semuanya capek, tapi kita senang karena apa? Ada perhitungan di hadapan Allah SWT dengan balasan pahala yang sangat besar. Mudah-mudahan itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.